Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niamat Hamdan Rashid dengan NIM 241111 dari kelas CP3A. Untuk tugas analisis basis data kali ini, saya memilih studi kasus sistem informasi manajemen perpustakaan. Mengapa saya memilih topik ini? Pertama, sistem perpustakaan memiliki aliran data yang jelas, namun memiliki kompleksitas relasi yang cukup untuk dianalisis seperti relasi many-to-many antara buku dan anggota. Kedua, ini adalah masalah nyata. Perpustakaan manual sering mengalami selisih stok dan kesulitan melacak riwayat peminjaman. Sistem basis data adalah solusi mutlak untuk masalah ini. Secara umum, sistem yang dirancang ini berfungsi untuk mengelola tiga jenis entitas utama, yaitu beberapa entitas utama, yaitu kategori buku, lalu buku yang ada, terus anggota yang terdaftar di status atau data tentang anggota yang terdaftar di perpustakaan, lalu peminjaman buku, dan denda yang ada untuk anggota yang tidak mengembalikan buku tepat waktu. Jadi sistem ini akan mengubah pencatatan manual di buku besar menjadi pencatatan digital yang terpusat. Pertama, lalu seberapa penting peran basis data di sini? Yaitu perannya itu sangat krusial. Tanpa basis data yang terstruktur, pertama, integritas data. Kita tidak bisa menjamin akurasi stok buku. Saat satu buku dipinjam, sistem harus otomatis mengurangi stok yang tersedia agar tidak terjadi peminjaman ganda. Kedua, kecepatan akses. Mencari satu judul buku di antara ribuan koleksi memudahkan pengindeksan data yang hanya bisa dilakukan oleh DBMS, bukan pencatatan manual. Tiga, histori. Basis data memungkinkan kita melacak siapa meminjam apa dan kapan. Yang penting untuk manajemen denda dan keamanan aset. Demikian alasan pemilihan studi kasus dan analisis kebutuhan sistem perpustakaannya. Saja saya akan membuat entity diagram ya, untuk entity relationship diagram. Di bagian selanjutnya menggunakan aplikasi Draw.io. Mari ke bagian selanjutnya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, pertama kita akan menentukan entitas apa saja yang ada di database yang kita buat ya. Jadi entitinya itu yang akan kutentukan itu adalah yang pertama kategori, agar kita tahu kategori buku apa di perpustakaan itu nanti ya kan. Lalu yang kita butuhkan kedua adalah tabel buku, agar kita tahu informasi-informasi dan data-data buku ya. Terus anggota, untuk mengetahui siapa yang minjem, terus siapa yang memiliki status keanggotaan dengan suatu perpustakaan yang ada ya kan. Lalu peminjaman, yang mana ini kita bisa mengecek buku apa yang dipinjam dan siapa yang minjem dari tabel buku dan tabel anggota. Terus kita buat lagi satu untuk denda ya. Jadi kalau misalkan bukunya itu yang dipinjam itu tidak dikembalikan, maka anggota yang minjem itu bakal mendapatkan denda. Nah, untuk kategori itu untuk primary key-nya, lalu untuk buku primary key-nya itulah ID underscore buku. Lalu untuk anggota, dia primary key-nya itu ID underscore anggota. Lalu untuk peminjaman, ID underscore peminjaman, lalu denda, per denda. Nah, sekarang untuk atribut tipe entitas ya, untuk atribut kategori, dia cuman ada nama underscore kategori ya kan, dan deskripsi. Nah, untuk buku kita punya judul, pengarang, lalu tahun underscore terbit ya kan. Nah, ini kurang row, kolom apa sih ini, row-nya kita tambahin lagi row. Terus ini adalah lokasi rak ya.
_rat, terus hubungkan buku ini ke ID kategori karena kita butuh ID kategori biar kita tahu ini tuh bukunya tuh kategori apa. Oke, jadi ID underscore kategori, lalu kita tambah row lagi satu untuk oh cuman ini aja ya. Oke, jadi untuk buku kita cuma punya judul, pengarang, tahun terbit, lokasi rak, dan ID kategorinya. Nah, untuk anggota kita punya nama anggota ya kan, nama anggota, terus alamat, nomor telepon, terus kita tambah lagi satu, tanggal daftar, oh ini D-nya kecil harusnya. Nah, terus setelah tanggal daftar, kita tambah lagi, kita tambah lagi, oh ya status. Nah, kalau untuk peminjaman ini cukup banyak ya. Pertama kita tambah ID peminjaman, lalu kita tambah foreign key lagi ya atas ini. Oke, jadi foreign key pertama itu untuk ID underscore buku, lalu yang kedua itu untuk ID underscore anggota. Nah, terus kedua itu adalah tanggal pinjam, lalu atribut selanjutnya adalah tanggal jatuh tempo. Ini ku ganti aja ke deadline pinjam ya, deadline pinjam, terus status pinjam. Lalu di denda kita bakal nge-foreign key ke ID peminjaman ya. Jadi di sini ada foreign key ID peminjaman. Baru jumlah denda dan status dendanya ya. Jumlah underscore denda dan status peminjaman. Status denda ya. Bukan status peminjaman. Jadi ini adalah tabel-tabel yang akan kita jadi adalah entitas yang akan kita pakai untuk database di video ini ya. Selanjutnya kita akan mungkin aku koneksi. Jadi di sini kita akan koneksikan one to one ya. Jadi pertama ID buku kita koneksikan ke sini. Terus anggota ini kita pindah ke sini. Mungkin gini kali ya. Misalnya oke, ini kenapa nyatu gitu. Oke, ini pindah sini, ini pindah sini. Nah, ini ID kategori taruh sini aja. Karena kita akan pakai hubungkan ini ke sini. Lalu untuk denda dari ID peminjam ke sini. Jadi beginilah untuk IRD yang akan saya pakai untuk database kali ini. Selanjutnya kita akan mengubah IRD ini ke bentuk tabel ya. Baiklah, sekarang saya akan mencoba transformasi IRD tadi menjadi bentuk tabel dalam standar ya. Kita pakai tabel kategori.
itu adalah ID Discord kategori. Oke, dia tipenya in, terus kita in nama kategori. Dia tipenya tuh Fakar, tinggalnya tuh Frankfurt. Terus kita akan menambahkan deskripsi. Dia tipe datanya itu adalah ini kalau sepanjang kodenya itu teks juga. Terus kita buat tabel baru, yaitu tabel buku. Tabel buku itu primernya itu ID. Dia juga in ya, dia pakai in, yang bikin terus sih. Kolom, itu, ini varchar, karena di sini kita kasih dua, kasih berapa ya, 150 deh. 150, varchar juga dia, tapi maksimal itu 100. Terus terbit, kita pakai tipe data gear, oke, baru di kategori. Kita pakai tipe data ini, ya, seperti indeks. Ini indeksnya cuma apa ya? Cuma andai adalah foreign key ya. Dan sebenarnya ini indikator underscore dari ini tuh harusnya pakai foreign key ya, untuk mereferensikan ke ID kategori. Oke, kita tambah kolom lagi. Dan ini kolomnya itu untuk lokasi rak ya. Lokasi di kita tabelnya aku akan menghubungkan ID kategori ini ke ID kategori ini sebagai tuan. Oke, selanjutnya kita akan buat label anggota. ID anggota, primernya itu ID anggota ya. Dan dia pakai ini juga. Lalu eh masih tercek ya. Oke, jadi itu terus dia pakai ini, kita kolom. Kolom pertama itu adalah nama anggota. Tipe datanya itu adalah varchar dan untuk para maksimal itu 100 tadi ya. Terus kita tambahkan alamat varchar itu pertimbangkan buat yang istimewanya. Lalu selanjutnya kita punya nomor underscore telepon. Di sini aku pakai varchar ya, nggak pakai ini. Nah, nanti akan ada kata khusus misalkan pas dua atau telepon gitu ya. Jadi tertulis seperti itu. Varcharnya untuk nomor telepon itu saya bagusnya masalah 20 deh. Ya maksimal 20 aja. Baru kita add kolom lagi. Kita pakai tipe data D. Jadi itu adalah status status ya, status aja. Terus yang dia punya aplikasi terus dengan 20 dan ini sudah semua. Ini kita taruh lagi tabelnya. Lalu
Ini kenapa ini? Jadi aku mau hubungin ini ke sini. Selanjutnya kita akan buat tabel. Kita akan buat tabel untuk peminjaman. Peminjaman itu tingkatnya peminjaman. Ada dasar peminjaman. Dia bentuknya in. Per buku. Dia pakai in juga. Go ID underscore anggota. Bentuknya itu in. Oke. Ini akan jadi foreign key. Terus selanjutnya tanggal pinjam. Pinjam itu date. Lalu kembalikan ya. Kembalikan date. Juga lalu deadline pinjam. Ini pakai date juga. Lalu setelah itu kita perlu terus pinjam. Status pinjamnya kita perlu panjang. Dulu. Oke, panjang. Lalu ini ID. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi untuk denda. Tabel kelima, tabel denda, ID underscore denda. Dia pakai in, ID pinjam. Ya, jadi dendanya ini berdasarkan ID peminjaman. Ini juga ya. Lalu jumlah denda. Jumlah denda itu kita pakai desimal. Ya, desimal terus 2,2. Nah, setelah itu terakhir adalah status denda ya. Status denda itu kita pakai voucher. Denda 20. Ini metodenya kita kasih foreign key. Kita panjangin juga biar jelas kan faktornya berapa. Lalu di sini yang kita pinjaman kita ke sini. Mungkin itu aja ya untuk dari IRD ke tabel, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi kategori terhubung ke buku, kategori terhubung ke tabel kategori terhubung ke tabel buku, tabel buku terhubung ke tabel peminjam, tabel anggota terhubung ke peminjam, dan tabel denda terhubung ke tabel peminjam. Oh, itulah. Dan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasian DBL dan GML dari tabel ini. Jadi simak di bagian selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan DDL. Pertama kita akan membuat database perpustakaan ya. Bahwa kita akan menggunakan database perpustakaan. Kita akan membuat tabel kategori. Tabel kategori semua ya. Pertama tuh ada ID kategori, seperti itu in, lalu auto incrementnya on, auto incrementnya on. Jadi pakai auto increment, lalu kita kasih primary key, lalu nama underscore kategori, katanya itu faktor, makinnya 100, deskripsi, kita pilih itu tag, dan ini saja untuk tabel kategori ya.
Nah, selanjutnya kita akan buat tabel untuk buku. Pertama tuh ID underscore buku in for primary key. Nah, terus judul dia tipenya tuh varchar, maksimal juga 100, pin 200 ya. Atau 60 aja, pesos 60 aja. Terus pengarang ya, pengarang itu varcharnya 100 saja maksimalnya. Terus tahun terbit, tahun terbit dia pakai year, ke data year, lalu ID kategori, setelah itu lokasi lokasi rak ya, maksimal faktornya 60. Lalu kita kasih forensi, forensi itu identifier kategori, terus direferensikan ke tabel kategori, kolom kategori juga. Terus itu apa ya, referen, oh kurang S-nya ya. Oke, jadi ini aku buat ulang lagi. Kita buat apa aja tadi? ID buku ya. ID buku, judul, nama, tahun terbit, ID kategori, waktu rak, lalu ranking dia pakai references. Selanjutnya kita buat tabel anggota ya. Create table anggota, sama ID underscore anggota, sama kayak yang lain ya. Dia pakai in, auto underscore increment, dan primary key. Lalu kita buat nama underscore anggota kan. Yang tadi sebelumnya itu pakai ya nama underscore anggota, varchar-nya itu 100. Ya varchar-nya itu 100. Lalu alamat, ini kita kasih varchar-nya banyak aja ya, karena alamat tuh bisa panjang banget, 255. Lalu nomor kontak ya, atau nomor telepon. Ya, nomor telepon, nomor telepon itu kita pakai varchar kan ya, 20, maksudnya 20. Terus tanggal daftar ya, ya tanggal daftar itu kita pakai date, tipe data date. Lalu status itu kita pakai varchar 20. Satu ya kan. Nah, kita buat tabel pinjaman ya. Tabel pinjaman. Pertama tuh kita buat ID underscore peminjaman in auto underscore
ini keren, dan primary key. Lalu kita buat untuk ID buku ya. Kita buat ID buku. Datanya in, baru ID yang anggota, kita datanya juga in. Lalu tanggal pinjam, kita pakai date. Tanggal kembali juga pakai date. Kita buat tanggal kembali dengan kita date juga ya. Lalu aduh, namanya. Lalu deadline pinjam itu pakai date juga. Tapi deadline sama tanggal kembali sama. Oh ya, beda. Lalu status pinjamnya, ya kan? Terus status pinjam itu pakai tipe pasca 20 maksimalnya. Lalu buat foreign key untuk ID buku ya. Foreign key ID underscore buku, reference buku, ya kan? Terus ID underscore buku. Nah, references ya. References ini. References, oke. Aku takut salah lagi. Oke, foreign key ID underscore anggota. References itu ke anggota, ya kan? Terus ID underscore itu satu ini pakai ini. Oke. Sekarang kita buat tabung untuk denda ya. ID underscore denda itu ini. Oke. Ternyata pakai menarik. Lalu ID peminjaman ya. Pinjaman ini lalu jumlah kita pakai desimal. Terus status bayar itu varchar buat foreign key untuk ID peminjaman ya. Pinjaman terus akan tidak dari financial tables. Nah, jadi semua tabel sudah terbuat. Dan selanjutnya kita akan, dan ini jadi semua tabel sudah terbuat dengan DDL, dan selanjutnya kita akan melakukan DML untuk ya poinnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu DML. Oke, baiklah sekarang kita akan memasukkan data ke tabel ini. Yang pertama tuh tabel kategori dengan cara ketik insert into tabel, dan di sini tabelnya adalah kategori. Lalu di kategori itu kolom mana saja yang mau diisi data ya, misal, dan di tabel kategori saja aku akan mengisi untuk kolom nama kategori ya kan, dan deskripsi.
Nah, terus kita tambah values. Nah, di sini kita akan pertama menambahkan kategori fiksi, yang mana kategori fiksi ini akan berisi novel dan karya fiksi. Karya fiksi ya. Nah, setelah itu kategori selanjutnya adalah kategori ilmu pengetahuan ya. Misalnya ilmu pengetahuan itu bisa itu deskripsinya untuk ilmu pengetahuan itu bisa buku sains dan teknologi ya. Terus kategori referensi. Untuk kategori referensi ini bisa kamus, bisa juga terus bisa kamus, bisa juga ens, ensiklopedia ya. Media, begitu tutup baru ini referensi. Nah, setelah itu kita akan insert untuk buku. Dan di buku tuh ada cukup banyak kolom ya. Dan kita untuk buku tuh insert into buku. Yang pertama tuh adalah judul, pengarang, tahun terbit, ID underscore kategori ya, terus lokasi rak. Nah, terus kita ketik values lagi. Yang pertama tuh adalah belajar MySQL ya. Untuk buku pertama itu adalah belajar MySQL. Dan untuk pengarangnya itu A. Pamungkas ya. Dan tahun terbit itu adalah 2020 ya. Jadi di ID kategori 2 dan lokasi raknya adalah R1 B2. Nah, koma. Selanjutnya adalah buku berjudul Cerita Kota, ya kan? Dan penulisnya itu adalah B. Sari. Dan dia terbitnya di 2018. Dia nah, di kategorinya 1 dan lokasi raknya itu ada di R3C1 ya. Lalu terakhir ada ensiklopedia umum, ditulis nama pengarangnya adalah C. Data 2015. Lalu untuk tadi kategori 3 dan dia di R2A1. Oke. Oh, ada error. R2A1 infield list. Oh, aku lupa petiknya. Oke, kita balikin lagi. Insert into belajar MySQL. Cerita kota ini aku ganti aja deh. Ininya R2A1. Baru cerita kota, ensiklopedia umum ini baru di
R3 R3C1. Oh iya, aku lupa lagi. Wah, baru ensiklopedia umum. Ini kita kasih tik. Nah, oke, selanjutnya kita akan menginsert anggota ya. Untuk insert anggota itu kita insert into anggota. Yang pertama itu ada nama underscore anggota ya. Baru alamat, nomor underscore kontak, terus tanggal daftar, lalu status. Nah, kita kasih values-nya. Pertama tuh adalah data untuk anggota bernama Andi. Alamatnya tuh ada di Jalan Merpati, Merpati 1. Nomor teleponnya itu 0812 345 6789. Dan tanggal daftarnya itu adalah 2026 01 01. Dan statusnya saat ini adalah aktif. Yang kedua itu adalah city. Dan dia alamatnya ada di Jalan Kutilang. Itu yang Kutilang 2, nomor HP-nya. HP-nya itu 0812 ya. 987 6543. Lalu daftarnya itu dia di 2026 0102 ya. Lalu statusnya itu masih aktif. Nah, titik com. Oh, ya. Di ini bukan nomor kontak, aku salah tabel. Ini nomor telepon ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan data untuk peminjaman. Jadi insert into peminjaman ya. Yang pertama itu ID underscore anggota. Ini ID buku sebenarnya, ID buku, ID underscore anggota. Baru tanggal pinjam. Terus terus deadline deliver pinjam. Baru status underscore pinjam. Value. Valuesnya itu di sini cuman 1, ini cuman 1,1, 2026 0106. Dan untuk deadline pinjamnya itu 2026 0113
Terus 2026 01 10. Dan untuk status pinjamnya itu tersedia. Ntar dulu, aku lupa. Tersedia. Tutup. Baru ini. Dan ini untuk data yang belum kembali ya. Yang belum kembali. Oh ya, ini ada yang salah. Kayak ini harusnya tuh 05. Terus tik 2026 01 01 12 lalu koma 0 lalu koma statusnya dipinjam. Pinjam lalu kita enter. Ini untuk data yang belum kembali. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB data. Coba kita cek. Ya, peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, deadline pinjam, status pinjam. Ini benar harusnya. Yang kurang kan? Oh ini, aku lupa ini. Kasih huruf T di awal sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, tapi datanya itu untuk yang sudah ya. Jadi ini untuk yang sudah 2,2, 2026 0106. Lalu untuk tanggal kembalinya itu adalah 2026 0113. Tik. Lalu untuk deadline pinjamnya itu 2026 ya. 2026 01 taruh ini kembali nya 10 kan, baru ini deadline pinjamnya itu deadline pinjamnya itu 2026 01 13. Deadline pinjamnya itu di tanggal segini, lalu statusnya itu adalah tersedia ya. Ya, statusnya itu tersedia, baru kita tutup. Aduh, masih kesalahannya sama lagi ya. Di sini T-nya kurang. Oke. Selanjutnya kita akan menambah data untuk denda. Jadi untuk denda itu kita insert into denda. Di denda itu kita cuma ada ID underscore peminjaman. Terus ID peminjaman, terus jumlah denda, baru status bayar. Bayar, values,
Oke, satu. Lalu silakan. Nya 1, koma. Jumlah dendanya ke 1 ya kan. Terus 500 titik 00. Terus dia status bayarnya belum. Oke, ini semua data dan saja kita akan coba untuk ini ya, mengupdate beberapa data. Di sini kita akan mengubah tanggal kembali menjadi hari ini dan status menjadi kembali. Dan status menjadi kembali. Jadi kita akan peminjaman. Ya kan, pertama update peminjaman, set tanggal underscore kembali sama dengan 2026 01 11. Status underscore pinjam itu sama dengan kembali dan kembali terus where id underscore pinjaman sama dengan 1. Oke, sekarang kita bisa describe peminjaman ya, buat kita cek. Kita select from peminjaman ya. Ya, di sini ada ID peminjaman 1 tadi yang kita rubah tuh tanggal kembalinya 2026/11. Status pinjamnya kembali. Nah, oh ya ini ID-nya itu yang dirubah ini ya, ID yang pertama, ID peminjaman pertama. Nah, selanjutnya kita kan memperbarui lokasi rak buku. Nah, jadi untuk memindahkan lokasi buku belajar, jadi saya akan memindahkan lokasi buku belajar MySQL ke rak baru karena perpindahan layout. Nah, pertama kita akan kita update lagi. Yang pertama kita akan update tabel buku ya. Dan kita akan ngeset lokasi underscore rak sama dengan R1 new. Dan yang diganti itu adalah ID underscore buku yang nilainya 1. Nah, sudah kita bisa cek di tabel buku ya. Nah, sekarang di tabel buku yang ID bukunya 1 yaitu belajar MySQL, lokasi raknya adalah di R1 strip new. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Untuk menghapus data, di sini saya akan mencoba menghapus data denda histori yang sudah lunas atau data tes ya. Jadi denda ya. Jadi kita tadi menambahkan mana tadi itu denda. Ya ini dia. Denda, ID pinjaman, jumlah denda ini kan. Kita kan baru nambah 1 nih. Kita bisa cek dulu ya. Select from denda. Nah ini baru ada 1. Aku akan coba tambahkan ini. Mana itu? Nah, denda values ID peminjaman itu 1, ID peminjamannya mungkin 2 ya. Ini cuman ngarang aja ceritanya ya. Dendanya itu 10.000 dia.
10.000 dan status bayarnya tuh belum. Nah, bayarnya tuh belum. Aku tutup, nah, insert ya kan. Nah, kita akan coba menghapus data itu. Caranya bagaimana? Kita memakai delete. Delete from where, enggak, kita delete from tabel denda where, di mana ID dendanya itu adalah 2. Eh, adalah 2. Sama dengan 2 ya. Nah, tapi di sini sebelum aku ini, kita cek dulu ya tabel dendanya. Mulai from denda ya kan. Eh, nah, di sini kan denda ini ada 2 ya. Di sini ada denda 2, itu jumlah denda itu 10.000 dan kita akan hapus pakai komen yang tadi ya kan. Where ID underscore denda itu 2. Jadi ID denda kedua tuh, jadi denda nomor 2 tuh akan dihapus, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek lagi select from denda ya, dan cuma ada 1. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi data untuk tabel anggota ya. Insert into anggota. Di sini aku pakai yang sudah aku pakai sebelumnya aja. Nah, ini values ya kan. Nama anggotanya itu Budi ya. Alamatnya itu Jalan Cendrawasih 3 ya. Jalan Cendrawasih 3. Nomor kontaknya itu adalah 0823 34 45678. Nah, itu itu sesuai ini ya. Apa sih? 1234 1234 7 ya, 7 angka ya. Sini 4 0823 2345 baru 123. Lalu untuk tanggal daftarnya itu dia daftar di 2025 12 22 ya kan. Setelah sesuai ini, kita pakai petik. Oke. Lalu untuk statusnya itu dia tidak aktif ya, tidak aktif. Oke, ada yang apa lagi nih yang salah nih? Sering anggota line tuh. Oh ya, ini pokoknya ada salah di sini nih. Ini ada kurung. Oh, tidak ada. Nomor kontak. Oh, ininya lagi. Ini bukan nomor kontak tapi telepon. Nah, sekarang kita akan coba delete. Ya, delete itu simpel aja. Ya, sama aja kayak tadi kita delete from anggota where ID underscore anggota. Oh ya, kita cek dulu. Budi itu ID anggotanya berapa sih? Ya kan? Anggota. Nah, Budi itu ternyata ID anggotanya tuh 3. Jadi kita akan coba delete from anggota where ID underscore anggota, atau kita bisa coba cara lain ya. Cara itu where nama underscore anggotanya itu ya. Where nama underscore anggota itu Budi. Langsung kita hapus ya. Kita hapus non column. Apa lagi ini? From anggota where column Budi tidak ketemu. Oh ya,
ini aku harus pakai petik. Aku tambahin petik. Karena ini bukan ID ya. Jadi dia harus harus pakai petik. Aku lupa itu. Oke, sekarang kita bisa select lagi anggota dan bodinya hilang. Body yang baru kita tambahin itu hilang ya sekarang. Oke, selanjutnya aku kan udah nunjukin select nih. Berapa kali tadi tuh? Misalnya aku akan mendemonstrasikan select, tapi karena tadi aku udah mendemonstrasikan select 3 kali, sekarang aku akan nyoba mendemonstrasikan select. Jadi aku akan mendemonstrasikan select untuk menghubungkan tabel buku dan kategori untuk filter berdasarkan nama kategori. Oke, jadi pertama tuh kita akan select id.buku b.id underscore buku b.judul terus k.nama underscore kategori. From buku B inner join kategori K on b.id underscore kategori sama dengan k.id underscore kategori, where k.nama underscore kategori sama dengan ilmu pengetahuan, dan ini tulisannya sama nggak dengan yang kemarin. Ilmu pengetahuan, oh ya, P-nya gede berarti ya. Ilmu pengetahuan baru kita telekom. Nah, jadi kita baru saja menghubungkan tabel buku dan kategori untuk filter. Ya, jadi kita menggunakan select untuk menemukan buku kategori ilmu pengetahuan dengan cara menghubungkan tabel buku dan kategori menggunakan inner join. Oke, jadi di sini buku yang kategori ilmu pengetahuan adalah belajar MySQL dan ID bukunya itu 1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengecek atau menampilkan siapa meminjam buku apa, khusus yang statusnya masih dipinjam. Nah, kita mau menggunakan kolom deadline pinjam sesuai tabel ya. Dan untuk itu adalah kita pertama select p.id underscore peminjaman, a nama anggota ya, s peminjam, lalu b.judul s buku, lalu p.deadline underscore pinjam, itu kita select from peminjaman P, lalu kita inner join anggota A on p.id underscore anggota sama dengan a.id underscore anggota. Terus kita inner join lagi buku B on p.id underscore buku sama dengan b.id underscore buku, dan where, dan ini
where-nya itu adalah p dot status underscore pinjam sama dengan dipinjam. Dan tidak ada buku yang dipinjam ya, ternyata empty set tuh. Itu artinya tidak ada buku yang dipinjam. Selanjutnya kita akan mengecek daftar nama anggota yang terdaftar di tahun 2026. Jadi kita akan select ID underscore anggota, nama anggota, dan tanggal daftar ya. From anggota, from tabel anggota, where tanggal underscore daftar itu lebih atau sama dengan 2026 01 ya kan. Kita tutup, dan anggota yang terdaftar di 2026 itu adalah Andi dan Siti. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan count ya. Sekarang kita coba select count. Mana ini? Select count as total unsur tagihan denda. From denda, where status underscore denda. Kalau denda itu seperti apa? Status bayar ya. Status denda, status bayarnya itu belum. Ya, status bayarnya itu belum ya. Dia dapat error, tapi errornya di mana? Oh iya, total tagihan. Oh iya, total. Ini harusnya tuh total judul buku. Pembuku ya. Nah, jadi di tabel buku itu total judul bukunya tuh ada 3. Selanjutnya kita akan coba untuk denda ya, yang tadi kita gagal. Oke, untuk denda kita itu akan ngesum jumlah underscore denda s total underscore tagihan underscore denda. Dan ini dari tabel denda, baru where-nya itu adalah status bayarnya belum. Nah, status bayarnya itu nilainya belum. Nah, total tagihan yang belum dibayar tuh ada 5.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan distinct. Jadi distinct itu tujuannya adalah untuk menemukan daftar lokasi rak yang terpakai. Oke, jadi kita akan select distinct lokasi underscore rak from tabel buku. Non kolom, oh ya ini ya salah ketik. Nah, jadi itu kan menemukan daftar lokasi rak yang terpakai. Nah, yang terpakai itu baru R120 sama R2A1. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan order ya. Order itu gunanya untuk menampilkan daftar yang diurutkan dari yang kita pilih ya. Misalkan di sini aku akan mengurutkan dari yang terbaru. Kita akan select judul, koma,
tahun underscore terbit. Dan ini tentu saja dari tabel buku, tapi kita kan order by tahun underscore terbitnya itu descending ya. Kita singkat dengan itu pakai untuk descending kita pakai dash. Baru kita enter, dan kalau berdasarkan yang terbaru ya, belajar main SQL itu tahun terbitnya 2020, cerita foto itu 2018, dan ensiklopedia itu 2015. Dan ini berarti belajar main SQL itu yang terbaru, dan dia di paling atas sesuai dengan order yang kita set ya, sudah. Terus selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan having, yang tujuannya adalah menampilkan lebih dari satu ya. Dan di sini saya akan menampilkan kategori yang memiliki lebih dari satu buku. Dengan menyaring hasil grup by di atas, hanya ambil count yang lebih dari satu. Oke, jadi caranya itu adalah select k.nama underscore kategori count b.id underscore buku s jumlah underscore buku from kategori K join buku B on k.id underscore kategori sama dengan b.id underscore kategori. Kalau kita grup by k.nama underscore kategori having count b.id underscore buku lebih dari satu. Jadi di sini kita menyaring hasil grup by di atas. Hanya ambil yang count itu lebih dari satu. Jadi saya baru saja ingin menambahkan kategori yang memiliki lebih dari satu buku, dan ternyata adalah kategori yang memiliki lebih dari satu buku. Jadi semua bukunya itu satu ya. Dan di sini kalau kita lakukan hal yang sama, from kategori K grup by K nama from kategori K join ya. Join group by, ini kalau kita ganti sama dengan satu. Nah, kalau kita sama dengan satu, langsung ada semua kan kategorinya, fiksi, pengetahuan, referensi. Jadi itu gunanya having. Oke, jadi untuk DML mungkin itu saja untuk DML, dan ini adalah bagian terakhir dari video ini. Jadi terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.